Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, kita sudah menyaksikan bagaimana pertandingan yang penuh drama tadi malam antara Indonesia dengan Bahrain dan juga bagaimana konspirasi AFC yang terindikasi mafia. Dan banyak yang mengatakan bahwa ini adalah kecurangan atau perampokan terhadap 3 poin oleh para mafia-mafia melalui wasit, yaitu wasit Al-Kaf. Dan pertandingan selanjutnya Indonesia akan melawan Cina, di mana Cina dengan Indonesia ini berpotensi juga akan ada drama lagi karena wasit sebelumnya, wasit ini Omar Ali, wasit antara Cina dengan Indonesia ini juga pernah membantu Bahrain sehingga Bahrain di sini mendapatkan hasil yang 3 poin atau mencuri poin dari kandang Australia. Dan sahabat-sahabat Garuda, apakah ini akan ketahuan semua topeng aslinya antara AFC dengan kedok-kedok mafia bolanya, dan juga apakah setelah Pak Erick Thohir di sini mengirimkan surat protes keras kepada FIFA, apakah dengan hasil investigasi itu kecurangan wasit dan AFC pertandingan diulang? Kita nantikan bersama. Dan sebelum itu, sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama obrolan ini. Ya mungkin pertandingan nggak bisa ditanding ulang, mungkin ada tindakan tegas lah dari AFC maupun FIFA kepada wasit Al-Kaf itu. Memang karena kita tahu sendiri kan, mungkin kita sudah tahu bahwasanya tambahan waktu itu tidak masuk akal. Masuk akal mungkin ketika 96 itu ada cedera, terus ada mungkin pelemparan flare sehingga waktu itu terhenti, jadi bisa ditambahkan. Tapi itu waktu itu kan yang terjadi laga Indonesia lawan Bahrain di tambahan 6 menit itu kan nggak ada hal-hal seperti itu. Dan saya rasa wasit ini memang ya, dalam tanda kutip ingin menguntungkan tuan rumah, dalam hal ini Bahrain seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya komentarin. Yang lainnya ya mungkin teman-teman bisa komentarin yang lain. Mungkin itu aja Mehmet. Oke, terima kasih Transfer Liga. Luar biasa. Siang hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah mampir. Mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi apa yang mau menanggapi Bang? Oke, lanjut. Bang, ya izin Bang, mau menanggapi. Sebenarnya kalau diulang tuh bisa saja diulang seperti kejadian Senegal lawan Afrika Selatan, tapi jika ditemukan adanya memang pengaturan skor yang dari wasit. Senegal lawan Afrika Selatan itu memang ditemukan adanya pengaturan skor sehingga membutuhkan waktu lama investigasi ya dari FIFA sampai 10 bulan baru diputuskan. Nah, ini juga bisa di Bahrain lawan Indonesia juga bisa diinvestigasi oleh FIFA. Ketika nanti memang ditemukan bahwa adanya pengaturan skor atau wasit terlibat dalam ulur waktu untuk memberikan penambahan gol kepada Bahrain, memang jika ditemukan adanya hal seperti itu, memang ketersengajaan yang melibatkan beberapa pihak, itu akan bisa jadi seperti Senegal juga diulang juga. Tapi ini butuh waktunya lama, investigasinya pasti lama gitu loh. Tapi untuk saat ini ya belum bisa kita berharap hasil dirubah atau segera ditanding ulang, belum bisa, karena investigasi itu pasti membutuhkan waktu yang sangat lama sekali gitu loh. Itu aja Bang. Oke. Monggo yang lain, Bang Adit mungkin mau respon. Saya coba intercept host tambahan aja host. Ya tadi bicara tanding ulang atau punishment terkait dengan hasil itu hanya yang dihitung sampai 96 ya, menit 96. Itu indikator sudah ada 3. Kan harus ada indikatornya juga untuk dilakukan investigasi ya, yang lebih dalam. Indikatornya 1, pemain-pemain Bahrain itu sering diving. Ketika pelanggaran yang terjadi terhadap pemain Indonesia itu tidak dilakukan perebutan. Nah, kemudian yang kedua adalah gol yang kedua itu kenapa wasit tidak melakukan atau review VAR? Ya, recheck dulu ke VAR ya. Ya, yang kedua dari Bahrain yang menjadikan sama ya. Nah, itu indikator kedua yang saya baca ya dari informasi ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perpanjangan waktu, di mana perpanjangan waktu yang harus 6 menit menjadi 9 menit lebih. Ya, itu tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang membuang-buang waktu ya, seperti pelanggaran, kemudian cedera ya, kemudian harus dimatikan dulu atau waktunya nanti diperpanjang. Itu tidak ada. Jadi 3 indikator ini yang menjadi dasar untuk dilakukan investigasi harusnya gitu. Itu kira-kira host tambahnya host. Oke.
Bang Adit, mungkin Bang Adit mau nambahi atau Ultras Malang? Oke, kalau belum ada yang mau nambahi, saya mau baca tappingan dulu ya. Ini ada tappingan dari teman-teman di bawah, dari akun yang bernama bukan siapa-siapa. Ini nih mental yang lemah sekali, gak nerima hasil. Oke bang, saya undang abang ke atas, monggo abang naik. Oke, keren. Kalau udah naik ini berarti keren ya bang nih. Oke, selamat bergabung. Bukan siapa-siapa, silakan perkenalkan diri, siapa dan dari mana? Iya bang, saya Hengki dari Samarinda. Bang. Iya, iya. Ini terkait ini tappingan Mas siapa-siapa ini nih mental yang lemah sekali, yang nggak nerima hasil. Ini maksudnya gimana Mas, bukan siapa-siapa? Ya gini bang, kan kita sudah tahu lah ya, semua pengurus dari AFC itu adalah orang-orang dari Timur Tengah semua itu bang, dari Oman, dari Kuwait, dari Uni Emirat, bahkan dari Bahrain pun itu ada salah satu ketua di AFC itu yang pegang orang Bahrain sendiri bang. Iya. Jadi menurut saya ini apa ya, komentar-komentar atau pendapat-pendapat yang menurut saya harusnya diakhirin lah sebenarnya. Harus move on sih sebenarnya bang. Nggak bisa terus digiring untuk dilaporkan, untuk diapain. Ini sudah pernah 5 tahun, 6 tahun, bahkan 10 tahun sebelumnya itu pernah dilakukan oleh Jepang, oleh Korea, bahkan oleh Thailand pun pernah bang gitu. Karena memang tidak akan pernah bisa gitu. Nah, makanya kemarin ada pernyataan dari media dari Jepang. Itu mereka menganggap Indonesia itu bahkan menyampaikan selamat datang di AFC gitu. Inilah kondisi AFC 10 tahun terakhir ini lah bang. Banyak yang dicurangin, tapi mereka ya tetap aja bermain, meningkatkan kualitas. Itu aja sih sebenarnya yang harus dilakukan. Makanya kemarin waktu melihat pemain-pemain timnas setelah berangkat ke Cina, itu mereka happy aja sih sebenarnya. Nah harusnya seperti itu saja. Nanti kan ada balasan tuh bang. Nanti kita di GBK pun kan kita lawan Bahrain juga. Disitulah nanti kita balas gitu loh. Tapi balasnya dengan sportif. Jangan lagi ada ancaman-ancaman, bahkan ya. Kalau untuk cyber itu diperbolehkan bahkan. Mungkin nanti ada koreo yang sudah disiapkan, ya silahkan saja. Tapi harus dilakukan dengan sportif gitu. Karena menurut saya ini 1-2 hari ini semua isinya itu seperti apa ya? Seperti kita nggak siap bahwa negara Indonesia ini atau timnas kita itu sudah di level yang berbeda dari zaman dulu gitu. Kalau dulu kita nggak apa-apa sih, karena mungkin kita bukan siapa-siapa ya. Tapi sekarang kita sudah levelnya sudah beda bang, sudah di atas gitu. Makanya saya nggak terlalu sependapat sih sama teman-teman yang ya ini kan beda pendapat saja ya, bukan suka tidak suka ya, beda pendapat saja. Menurut saya lebih bagus fokus saja ke laga-laga berikutnya seperti Cina, mungkin nanti Jepang, mungkin ada 1-2 pemain lagi tambahan menurut Pak Erick Thohir ya. Di Jepang kita mungkin ada 1-2 pemain lagi mungkin tambahan, entah itu dari gelandang atau pemain belakang seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Makanya lebih bagus pembahasannya menurut saya sih bahas saja nanti laga-laga di laga berikutnya. Seperti nanti kita nih beberapa hari lagi kita lawan Cina. Saya rasa bagusnya kita membahas tentang bagaimana kekuatan Cina, bagaimana kelemahan Cina, seperti itu aja sih. Oke, bukan siapa-siapa. Terima kasih, luar biasa, bukan siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Nah, bentar dulu. Bentar. Oke, bentar Ultras, bentar dulu. Oke, bukan siapa-siapa. Selamat datang di room ini. Di room ini adalah sangat menghargai perbedaan pendapat. Di room ini selama ini saling menghargai itu dikedepankan.
Jadi tidak ada masalah. Bukan siapa-siapa mau beda pendapat, mau beda ini nggak masalah di room ini. Yang penting di sini pada intinya kita sama-sama belajar, sama-sama tukar info, sharing info. Itu saja sih. Oke, selamat datang buat teman-teman yang mau menanggapi, saya awali dari Ultras Malang. Monggo, Ultras. Kalau saya word buat kemarin jelas ada bang, mungkinan ada. Iya, iya. Mungkin kebanyakan sih dari itu bang, koreo-koreo gitu aja lah. Betul, betul. Keren besok itu sih mungkin ada lah. Itu aja mungkin 90 tambah 6, 9 atau FC Mafia itu mesti aja lah. Ada jelas itu mungkin. Ya betul, karena Oke, kemarin sih. kan sudah ada di media kan, sudah ada, Iya, iya. ada contoh-contohnya lah ya. Iya iya. Betul. Cuman ya itu maksudnya harus dijaga ya. Mungkin ada ultras dari berbagai daerah ya. Semoga bisa dikoordinir teman-teman untuk jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas yang Enggak. akan mengakibatkan kita nanti mungkin terkena sanksi atau kita terkena pengurangan poin. Itu sangat-sangat dijauhin lah. Ini timnas bang, bukan Liga 1 bang, nggak mungkin begitu bang. Ini timnas. Enggak bakal bang. Mudah-mudahan, Cuma kita mudah-mudahan. selalu Kita kan- biasa aja bang. Iya, kita kan hanya berharap ya untuk mengedukasi teman-teman fans, terutama timnas ya. Itu aja sih sebenarnya. Takutnya saja gitu. Takutnya terulang gitu. Sayang, timnas sudah naik kelas, sudah naik level, tapi mental kita secara supporter belum meningkat. Itu kan sayang banget gitu. Enggak. Mungkin sih Koreanya itu aja bang. Yang 90 tambah 6 itu mungkin itu sama FC Mafia itu aja bang. Ya itu Koreanya sih boleh jelas sih. gitu. Itu boleh sih. Kalau sampai ke pengurangan ini nggak bakal bang, jangan sampai udah satu kali kita kena masa mau kena lagi gitu aja. Makanya itu. Semoga itu tidak terjadi ya. Lanjut Oke. bang. Oke, Bang bukan siapa-siapa, saya cuma ingin nambahin saja. Ya. Sejauh ini supporter timnas ini sudah luar biasa. Ya. Sudah tidak ada lagi can-can rasis, sudah gak ada. Apalagi sekedar mempermalukan bangsanya sendiri, itu juga tidak ada. Yang ada teman-teman Ultras Garuda, La Grande atau yang lain ini sama-sama ingin mensupport Indonesia dengan sepantasnya dan sewajarnya sebagai seorang supporter. Beda lagi, ini yang harus bukan siapa-siapa pahami. Ada jenis yang datang ke stadion itu, jenisnya supporter, ada juga penonton. Nah, kalau penonton ini memang di luar jangkauan teman-teman yang sudah berkomunitas, yang ada di komunitas. Karena di situ sudah ada edukasi dan lain-lain, itu sudah ada. Betul. Ya. Jadi kekhawatiran bukan siapa-siapa ini kayaknya insya Allah mudah-mudahan Amin. tapi ini Indonesia bang, bukan siapa-siapa. Ya. Terkadang penontonnya atau netizennya lebih parah dari supporternya itu sendiri. Ini yang bukan siapa-siapa harus membedakan mana supporter, mana netizen, mana ini jangan dicampur aduk. Kasihan teman-teman komunitas yang sudah membangun komunitasnya, membangun dirinya untuk selalu mengawal timnas Garuda. Jadi kesannya mereka tidak dihargai gitu. Oke, bukan siapa-siapa. Oke, siap, betul. Izin ini Oke. masuk, bos. Oke. Saya mau protes terkait komentarnya bukan siapa-siapa. Saya baca dulu. Saya baca dulu. Ini nih mental yang lemah sekali, gak nerima hasil. Mohon maaf ya bos ya. Kita bukan tidak terima hasil. Kita hanya ingin menyampaikan keluh kesah kita di forum ini. Bukan mental kita yang lemah, bukan. Kalau seperti ini caranya Anda menulis komentar di sini, siapa yang mentalnya lemah? Ya Anda lah. Anda tidak bisa menghargai yang ada di forum ini. Seperti itu. Benar kata host tadi. Tolong bedakan supporter yang memang sudah ada di komunitas dengan penonton yang ada di luar komunitas. Seperti itu, Bang. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Itu pelajaran buat kita ya bang ya. Memang inilah kami netizen 62. Jadi
sesuatu yang ekstrim buat kami bisa ekstrim juga responnya, itu saja. Jadi pendapat Anda mengenai wasit tidak perlu dibahas dan lain-lain, inilah gunanya room. Kemarin kalau emang tidak mau membahas lagi, kita udah move on kok, kita kembali udah ke pesawat wasit untuk Arab. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi karena netizen 62 adalah netizen terberat dan terbesar di dunia. Itu saja dari saya. Ya. Betul, Jamit. Ini sebenarnya Jamit. Menarik Jamit. Jadi berbeda pendapat itu lumrah gitu. Apalagi kita ini, yang penting saling menghargai. Dan juga perlu diketahui ya teman-teman semua. Jadi di room ini memang banyak sekali ini berbeda pendapat. Ini mungkin yang di bawah juga. Jadi host ini gak membatasi siapapun bisa naik. Dan gak menyebutkan ada akun yang memang akun-akun itu yang ya isinya cuma orang-orang yang pembahasannya gitu-gitu aja, terus orang yang lain nggak boleh naik seperti itu, membatasi hak teman-teman untuk berbicara. Jadi kita boleh beda pendapat, cuman ya itu tadi dalam tanda kutip ya saling menghargai, terus tidak ini, apalagi kita mau tujuannya kan sama kan, ini timnas kita, PSSI kita, bahkan liga kita kalau kita bicara jadi lebih jauh ingin lebih baik gitu, lebih maju. Ya itu aja yang perlu diketahui teman-teman. Jadi nggak apa-apa beda pendapat, tapi dalam artian koridor yang ini saling menghargai adat ketimuran seperti itu. Ya. Oke, kita geser aja ya diskusinya. Kita gak usah bahas wasit yang kemarin dulu. Bagaimana barangkali teman-teman yang di sini di room ini ada yang tahu tentang perjalanan wasit Omar Ali ini. Dia ngasih kartu merah kemarin Bang untuk Australia. Beliau yang ngasih kartu merah ke pemain Australia kemarin Bang. Oh, berani juga ya. Australia Bahrain kan ada satu kartu merah, itu dia yang kasih. Iya, banyak sih dari dua pertandingan Bahrain ini memang dipimpin oleh wasit tersebut. Baik kalau lawan salah Indonesia. kemarin di Liga Champion AFC juga dia kena juga itu kontroversi juga. Kalau aku taunya ini yang bantu Bahrain sama yang menang. Ya betul juga itu. Intercept host, ya. Oke, Sados. Oke, lanjut Sados. Ya, teman-teman, maaf ya. Inilah yang saya maksud tadi. Apa yang kita dapatkan ya. Kemudian keputusan yang blunder yang dibuat oleh wasit kemarin. Nah, ini nggak bisa kita lupakan atau nggak bisa kita abaikan. Tetap kita jadikan ini satu bahan untuk koreksi, introspeksi, sama improvement atau perbaikan untuk tim nasional kita ini. Gitu. Tadi yang saya sampaikan tadi. Wasit ini saya juga amatin. Saya juga replay berulang-ulang itu antara Bahrain dengan Australia. Nah, permainan Bahrain itu tidak lepas seperti yang kemarin juga. Divingnya itu atau drama-drama itu selalu. Nah, wasit juga ya mirip-mirip lah, hampir sama lah. Nah, disinilah yang menjadi fokus bagi pemain-pemain kita yang saya coba amati ya. Jangankan pegang, mungkin telunjuk kita saja menyentuh badannya mereka, itu mereka jatuh. Ya, betul. Nah, betul sekali. Itu yang saya bilang, kita harus ada contingency plan atau antisipasi untuk menghadapi itu. Jangan terlalu rapat jaganya, jadi jangan sampai kita menyentuh. Boleh kita marking tetapi jangan menyentuh. Kenapa? Kalau saat menyentuh di kotak penalti, ini yang sangat amat riskan sekali. Nah, ini yang saya ingat juga kejadian 2 kali di Piala Asia itu. Antara ini yang dilakukan oleh Jody Ahmad menghadapi Irak sama Jepang. Petakannya itu awal-awal kekalahan kita itu petakannya mulai dari situ. Ya, dan bagaimana juga yang kita alami ya sama halnya yang kita alami pada saat Piala Asia yang usia 23 ya lawan Qatar. Ya, betul. Saya tidak menggeneralize, tetapi yang saya amati pemain-pemain atau dari negara-negara Timur Tengah ini, kalau saya lihat ini tipikalnya mirip-mirip. Nah, dan itu pun juga dimanfaatkan oleh wasit untuk mensokong atau mendukung atau ya untuk mensupport itu gitu lah. Nah, jadi inilah yang menjadi PR-nya official, dan saya yakin dan percaya itu masing-masing pemain, apalagi mereka pemain itu mostly mereka tuh professional player ya, yang besar ya, lahir besar dididik dibina dan besarnya di kompetisi yang ketat ya di Eropa gitu kan. Nah, gitu. Jadi soal mentalnya, soal profesionalitasnya itu nggak kita sanksi, kita ragukan lagi ya.
Kalau sekarang yang pemain lokal itu sudah mulai naik, itu upgrading daripada dia punya tipikal ya karakter juga, itu Rizky Ridho udah kelihatan itu. Jadi bukan menyaingi ya, bukan menyaingi JIZ, tetapi sudah bisa mengikuti. Kalau menyaingi JIZ itu nanti Rizky Ridho sudah main di Liga A ya, atau di Grade A di Eropa, berarti sudah menyaingi. Tapi kalau sekarang dia harus mengikuti, masih bisa mengikuti irama-irama permainannya. Ya, betul. Intinya adalah antisipasi, anggap saja wasit ini ya karakternya, kebijakan, keputusannya mirip dengan wasit yang ketika melawan Oman. Nah, itulah tugas pemain nanti, bagaimana caranya mengatur jarak di situ gitu. Ya. Jadi gitu aja sih teman-teman ya. Yang mungkin menjadi pemikiran saya ya. Kalau pas dari salah atau benar, silakan aja ditanggapi. Ya, Oke, keren. sedikit menambahkan Bang. Kemarin itu memang Bahrain kembali bermain seperti mereka bermain lah ya. Senggol sedikit jatuh. Tapi untungnya pemain kita sudah hafal. Jadi tidak ada yang pernah menanggapin mereka punya diving, mereka punya intrik atau apa gitu. Untungnya seperti itu. Jadi begitu mereka jatuh, mereka ditinggalkan. Itu aja sih. Kalau mereka tanggapin atau mereka terpancing, pasti emosi, pasti mungkin dapat kartu dan lain-lain. Tapi untungnya kemarin langsung ditarik saja, nggak usah ditanggapin, ditinggalkan saja. Beda dengan Aussie. Aussie kemarin pada saat mereka main lawan mereka, itu Aussie terpancing emosi. Nah, makanya dapat kartu merah. Itu Ya kan? itu makanya mungkin timnas banyak belajar dari pertandingan Aussie lawan Bahrain kemarin. Mungkin. Jadi balik lagi, kita memang kita tidak bisa merubah wasit, tetapi kita merubah yang kita sendiri dulu. Betul sekali. Kedua, yang nggak kalah penting itu jangan lalai pada saat akhir, tetap fokus saja. Apapun yang dilakukan oleh wasit, trik apapun yang diterapkan oleh atau diaplikasikan oleh wasit, ikutin saja dulu. Nah, yang kita harapkan adalah official yang di luar, kalau sudah lewat waktu, harus berani teriak juga sama IP-nya, instruktur pertandingan gitu loh. Jangan diam gitu loh. Ya kan? Kalau di dalam, dia nggak akan tahu nih waktunya sudah lewat berapa menit. Dia cuma fokus main aja, konsentrasi bermain saja. Nah, di Indonesia ini ada yang sering saya hadapi dulu waktu masih aktif 80-an 90-an itu, yang tipikal seperti Bahrain ini ada itu. Salah satunya Bang Dede Sulaiman itu, kalau udah di kotak penalti kita senggol sedikit, Pak, teriak dia kan gitu. Nah, ini kita sudah antisipasi. Jangan ngambil sekali, kalau ngambil sekali saja ya sebenarnya kita ngambil bola tapi dia menendang kaki kita, seolah-olah wasit melihat kita yang menjegal kakinya dia gitu loh. Itu trik itu gitu, teman-teman ya. Iya. Oke, Sados, terima kasih. Jadi pada nambahi Bang, ya, Bang Mehmet. Oke, Bang Bandai, bentar dulu ya. Jadi pada intinya yang perlu digarisbawahi dari Bang Sadau, sebelum peluit panjang dibunyikan, pertandingan belum selesai. Fokus dan fokus. Itu yang pernyataan dari Bang Sadau, bahwa mari kita belajar dari pengalaman kita melawan Bahrain, dan mudah-mudahan kita lawan Cina lebih siap lagi dan bisa membawa 3 poin. Amin. Monggo Bang Bandar. Kalau saya sih mau nambahin aja, ya seharusnya kita kalau bermain itu tidak lagi membahas yang keluar, kita berpikir aja kalau mau koreksi ke dalam aja, seperti pertandingan lawan Bahrain kemarin, kenapa kita tidak fokus sampai peluit akhir dibunyikan. Nah, ketika tidak fokus itu, ya itulah yang dimanfaatkan oleh lawan untuk bisa mencetak gol gitu loh. Yang sangat disayangkan juga, official tim juga terlalu hiperaktif juga di pinggir lapangan, sehingga memantik pemain ikut hiperaktif juga masalah waktu tersebut, yang akhirnya ya itu menjadi lubang yang walaupun kita anggap itu kecurangan atau gimana pun, ya tetap itu dalam pertandingan tetap berlaku, sehingga hasilnya menjadi 2 sama kan, gol tercipta gitu loh. Saya sih setuju bahwa kita harus fokus, pemain kita harus fokus. Sebelum peluit panjang dibunyikan, ya berarti itu permainan masih hidup dan harus diperjuangkan gitu loh. Dan beberapa hal catatan dari pertandingan lawan Bahrain itu, ada beberapa peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Kalau saya hitung ada 3 peluang counter attack kita yang sebenarnya bisa, kalau kerjasama kita bagus, ya itu bisa menghasilkan gol tambahan gitu. Cuma itu tidak terjadi. Ya saya lebih baik mengkoreksi ke dalam sendiri daripada kita membahas wasit ya, agar nanti pertandingan lawan Cina nanti ya kita tetap fokus selama 90 menit plus perpanjangan waktu yang ditentukan oleh wasit sampai peluit panjang dibunyikan gitu loh. Jadi ini untuk kedepannya lagi agar jadi pembelajaran bersama aja semua, baik bagi pemain, baik bagi penonton juga. Oke, gitu aja Bang Mehmet.
Saya izin turun dulu ya. Mau sholat dulu. Oke, Bang Badai, saya nambahi dari bahasa Bang Badai. Pinggir lapangan terlalu hiper. Menurut saya itu perlu, Bang. Karena apa? Terkadang wasit yang di tengah itu karena dia juga manusia, lalai dan lain-lain itu masih mungkin. Disinilah momen di pinggir lapangan untuk kita bikin atensi, biar terjadi di dalam lapangan itu benar-benar jadi atensi. Kalau wasit salah memberi keputusan, wasit salah menilai, itu penting. Di pinggir lapangan hiperaktif itu penting. Betul kata Bang Sadus Kalau nggak tadi. beraksi juga malah nanti kalau nggak beraksi malah disalahin mereka pinggir lapangan. Harus itu. Iya, betul. Jadi mungkin itu Bang Badai ya. Kalau mau turun silakan. Terima kasih udah mampir ke room ini. Sampai ketemu nanti malam, Bang Oke. Badai. Thank you. Yo, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita Oke, buat coba. teman-teman yang lain, Yuk kita Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting, khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.